Oke, halo sahabat bahasa, selamat datang di podcast Gen Z Cast. Ngobrol asik, mikir cerdas ala Gen Z. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bakalan bahas tema yang sangat menarik, apalagi di kalangan Gen Z ya tentunya, dengan Kak Dian Sara, narasumber kita yang pertama. Oke, Kak Dian Sara, apa nih kegiatannya sehari-hari nih? Oke, halo sebelumnya, makasih banget udah diundang di sini ya. Kalau aku sendiri kesehariannya jujur ngampus aja, dan aku juga aktif di beberapa organisasi di luar kampus. Contohnya di ASEC in Surabaya sebagai brand marketing dan juga manager of Markom di ASEAN Youth Organization Chapter Indonesia. Wah, keren banget ya Gen Z ini ya. Oke, lanjut. Tak kalah pentingnya Gen Z kedua, narasumber kita yang kedua, Kak Afina Karima dari Universitas Erlangga. Gimana nih Kak Afina, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa nih kegiatannya sehari-hari nih? Kesibukannya sekarang lagi ngampus aja, terus mungkin di luar kampus ikut kegiatan bersama Forum Anak dan ikut banyak kegiatan program dari UNICEF Indonesia juga. Oh, UNICEF ya. Wah, keren ya. Oke, sebelumnya makasih banget udah mau diundang ke dalam podcast Gen Z Cast ini. Kita punya slogan yaitu ngobrol asik, mikir cerdas ala Gen Z. Asik. Oke. Sekali lagi dong, bareng-bareng. Oke, selamat datang di Gen Z Cast, ngobrol asik, mikir cerdas ala Gen Z. Yang kompak dong. Ngobrol asik, Mikir cerdas ala Gen Z. Oke, ulang sekali lagi bisa nih. Selamat datang di podcast Gen Z Cast, ngobrol asik, mikir cerdas ala Gen Z. Wah, sangat rame nih ya di sini ya. Oke, kita langsung aja nih ke topik kita, yaitu tema yang paling penting, yaitu kedudukan bahasa daerah dan bahasa Indonesia di era Gen Z saat ini. Oh, Wow, oke. Topiknya Berat banget ya? Atau enggak nih menurut kalian? 50% berat kalau lah. dipikir banget. Iya, kalau kita bareng-bareng kayaknya Ini kan kita have fun aja, Have chill fun, aja. chill aja. Nah, itu contohnya. Penggunaan bahasa Indonesia tidak baik. Jadi chill aja ya. baru pertama. Baru opening udah Jadi kalem mulai. aja, kalem aja. Kalem aja. Oke. aja. Langsung aja ya kita ke Kak Dian. Nah, Kak Dian pasti punya pandangan luas nih tentang interaksi lintas budaya, apalagi Kak Dian kan aktif di UNICEF ya tentunya. Yang ini. Aku di ASEAN ya. Di ASEC ya. Nah, menurut Kak Dian sendiri tuh apakah bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini masih kokoh berdiri di era yang serba digital pada saat ini? Secara kan kita banyak banget ya gempuran teknologi digital. Betul. Gitu. Gimana tuh menurut Kak Dian? Kalau menurut aku ya, karena aku juga lebih aktifnya sebagai marketing dan juga di sosial media as content creator, menurut aku bahasa Indonesia ini masih kuat. Cuman bentuknya udah berubah-berubah. Misalkan dia digabung dengan bahasa asing atau bahkan disingkat-singkat. Jadi kalau dibilang kuat atau enggak, masih kuat, cuma berbeda bentuk aja. Gitu sih kalau dari aku ya. Nah, terkait itu tuh, kita kan tahu banget ya kalau Gen Z itu sering banget mencampur adukan bahasa seperti Betul. yang Kak Dian omongin tadi. Baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah sekalipun. Nah, kalau menurut Kak Dian sendiri, apakah mencampurkan bahasa kayak tadi itu salah? Apakah ini bisa mengancam bahasa Indonesia yang tentunya bahasa daerah kita itu gimana? Oke, kalau dibilang salah sih enggak salah tentunya. Karena kita juga punya yang namanya kebebasan untuk berekspresi dan juga untuk berkomunikasi. Sebenarnya nggak salah untuk mencampurkan bahasa-bahasa tersebut, asalkan juga didasari kalian mengerti artinya itu apa gitu. Contohnya kalian bilang kayak valid, I mean itu kalau I mean di bahasa Indonesianya udah tahu belum I mean itu apa gitu. Jadi kalau emang udah diimbangin sama pemahaman kalian tentang bahasa Indonesianya, it's not a threat. Itu bukan ancaman. Iya. Oke. Kalau menurut Kak Afina sendiri ini kenapa sih anak muda zaman sekarang itu jarang banget pakai bahasa daerah kita? Apa sih faktor kira-kiranya? Sebenarnya lebih ke digitalisasi sekarang ya. Jadi kan apa yang kita konsumsi sehari-hari itu yang kita akhirnya
jadi bahasa kita juga gitu. Jadi konsumsi kita di video, terus apalagi short video itu menurutku yang paling parah sih. Betul Jadi banget. kayak paling Brain berdampak rot ya. buat kita. Jadi apa yang kita konsumsi tiap hari itu selalu memberikan kebiasaan baru ke kita. Jadi otomatis ya dari yang kita konsumsi ya kita omongin setiap hari itu sih. Jadi faktornya dari digital. Digital dan globalisasi ya tentunya. Apalagi kita hidup di era saat ini ya, dicekokin semuanya sama TikTok, Betul. Instagram. Betul. Dan nggak ada limitasinya juga kan Iya, ya. dan nggak ada filter apalagi Betul, untuk betul. anak-anak gitu ya. Betul. Nah, lanjut nih ngomongin soal bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sering banget kan kita lihat di media sosial yang tadi kita bahas, apakah penggunaan bahasa Inggris di media sosial itu bisa merusak bahasa Indonesia? Gimana kalau menurut Kak Afina? Kalau penggunaan bahasa Inggris ya merusak bahasa Inggris, sebenarnya balik lagi yang tadi disampaikan Kak Dian. Kalau misal kita paham artinya, terus kita mau nyampein, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misal yang orang yang kita ajak ngomong juga nggak paham artinya, itu jadinya miskomunikasi gitu kan. Betul. Dari apa yang kita sampaikan niatnya A, orang nerimanya B. Nah itu jadi harus paham maknanya dulu, tujuannya ke siapa. Kalau misal kita ngomong bahasa Inggris misal, tapi kita ngomong ke anak-anak yang belum paham bahasa Inggris, akhirnya dia konsumsinya mentah-mentah, dia nggak tahu maknanya Tahu apa. artinya apa. Betul. Akhirnya dia mengeluarkan ke teman-temannya ya. Ya sesuai apa yang dia terima itu betul, tadi. nggak ngerti artinya. Makanya pentingnya buat tahu konteks ya Oke. sebelum menggunakan bahasa-bahasa asing ke kehidupan sehari-hari. Oke, ini pertanyaan yang bikin dilema sih. Apakah kalau kita lebih fasih berbicara bahasa asing daripada bahasa daerah sendiri, itu lebih penting atau enggak? Gimana menurut pandangan Kak Afina? Sebenarnya penting atau enggak pentingnya balik lagi sih. Kadang gini, aku punya temen di kampus yang dia juga setiap hari karena kebiasaan pakai bahasa Inggris, akhirnya waktu presentasi menggunakan bahasa Indonesia tuh agak Kurang gimana- ya? Iya, agak aneh gitu. Akhirnya dosen pun yang dengerin kayak ini ngomong apa sih anak ini gitu, karena aksennya juga udah beda, Beda, gitu. beda. Jadi perlu lihat tempat juga sih. Kalau misal emang udah kebiasaan pakai bahasa Inggris, ya is okay, nggak apa-apa itu kan. Karena kita hidup di zaman sekarang yang Betul. serba bahasa Inggris, bahasanya Iya. gitu ya, apapun Penting bahasa ya, Inggris. bisa. Tapi lihat dulu kita ngomongnya di mana. Kalau konteksnya formal di acara-acara yang formal dengan dosen atau apa, ya lebih baik pakai bahasa Gunakanlah Indonesia bahasa yang baik dan Indonesia yang benar. Oke. Betul. Oke, pernah nggak sih ngerasa malu atau gengsi gitu pakai bahasa daerah di tempat umum? Gimana menurut Kak Dian? Enggak Jujur aja sih, dong. nggak seru. Gitu gimana? Enggak dong pastinya. Aku Jawir asli kan. Jawir. Jawir asli yang nggak malu untuk ngomong Jawa. Dimanapun. Ya, kalau misalkan aku ke misal aku banyak event kan ya, misal di Jakarta dan juga untuk circle temanku luas banget dari orang di seluruh Indonesia, dan mereka masih wondering kamu lo kenapa sih ngomong aku kamu mulu, nggak nyaman anjir gitu kan. Terus aku bilang ya kenapa emang haruskah aku seorang Surabayanis ini juga ngomong lo gue ketika aku di Jakarta gitu. Jadi kayak nggak malu sih pastinya, malah cocok di lidah kita tentunya ya. betul, malah jadinya itu sebuah kelebihan karena orang-orang yang di Jakarta ini belum tentu mereka bisa bahasa daerah. Oh, iya. Karena kebanyakan mereka tuh kan banyak budayanya yang jadi satu dan kayak kurang benar-benar untuk belajar culture dari Indonesia gitu. Jadi menurutku ini juga menjadi salah satu advantage untuk kita bisa ngomong bahasa daerah di manapun itu gitu sih. Oke. Kalau dalam arus globalisasi dan dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris, gimana sih kedudukan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi dan dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris? Ada yang mau jawab nih? Nggak? Kade Ini dulu boleh deh. ya Kade dong, dulu, ya kade dong. dulu. Ya kan? Aja yang jawab. Boleh. Kan dari kita udah ditanya. Iya, nggak harus kita mulu ya yang ditanya ya. Dari MC kita hari MC, ini. kalau dari MC gimana? Kalau aku sih kedudukan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi saat ini ya tentunya sedikit mengikis ya, tentu pasti. Karena bahasa Indonesia juga ya seperti kita tahu dicampur adukan gitu, bukan seperti yang kita terima pada saat dulu gitu. Tapi untuk kedudukan yang formal menurutku ya enggak sih gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana? Kalau aku dulu nih. Boleh, Oke. boleh. Kalau menurut aku sendiri masalah kedudukan mereka masih akan tetap ada. Cuman jadinya pemahamannya itu yang berkurang. Karena kalau dari kita lihat sendiri di bahasa Indonesia itu banyak banget kosakata yang seharusnya sesuai untuk bisa mendeskripsikan suatu perasaan atau suatu kegiatan dengan benar gitu loh. Tapi orang-orang karena nggak tahu ada bahasa itu
ada kata itu di dalam bahasa Indonesia, jadi mereka memilih untuk menggunakan bahasa Inggris. Contohnya euforia bahasa Indonesianya apa? Kan orang nggak tahu, tapi banyak yang, waduh ini euforianya kerasa banget sih. Gitu. Tapi mereka, Karena apakah kebiasaan mereka kali tahu? ya, udah kebiasaan. Betul. Udah culture Sama gitu kayak ya, ngomong ya. tadi masalah terpapar dari media sosial itu tadi Iya, sih. betul. Kalau Kak Afina gini, gimana? Kalau misal sekarang lihatnya masih ada ya. Kalau aku sehari-hari di keseharianku, acara-acara pun event-event forum anak atau yang lain masih ada. Cuman sometimes kalau misal, nah ini barusan nih. Ini udah keluar nih. Ini kan kita harus Ya ngomong terkadang, bahasa nah harus Inggris paham juga. makna ya. Terkadang kalau acara UNICEF itu kita selalu pakai bahasa Inggris. Nah disitulah kadang-kadang agak gap ya jadinya. Kadang-kadang yang jadi audiensnya tuh orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang di pemerintahan yang tidak biasa pakai bahasa Inggris. Jadinya disitulah maknanya bahwa bahasa Indonesia masih penting. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa belajar juga ke bahasa asing. Iya, nggak menutup diri Nggak gitu menutup- sama apalagi bahasa ya, asing. ya. Arus globalisasi kan juga penting ya bagi kita. Betul. Nah, terkait peran bahasa daerah dan menjaga identitas budaya di tengah generasi muda Gen Z kayak kita ini, cenderung menggunakan bahasa gaul atau campuran nih kalau Kak Afina? Aku campuran sih. Campuran ya? Iya, nggak yang gaul-gaul banget karena keseharianku di Surabaya aja, jadi nggak yang Jaksel abis gitu. Kalau Dian mungkin kerasa auranya Jaksel sampai sekarang ya sih. Nggak, aku masih campuran, dan karena aku banyak di Jawa juga, ya otomatis aku masih menggunakan bahasa Jawa. Sama ini sih, aku pernah ikut satu komunitas yang aku volunteer di sana, dan orang-orang di sana tuh kebanyakan mereka dari Makassar gitu. Oh. Jadi di situ aku ngerasa bahwa penggunaan bahasa daerah itu sangat menyenangkan dan penting gitu, karena kita bisa belajar satu sama lain. Aku belajar bahasanya mereka, mereka belajar bahasaku juga gitu. Di situ akhirnya kita buka kelas bahasa yuk gitu. Jadinya gitu. Padahal volunteernya nggak tentang bahasa ya gitu lah. Kalau Kak Dian sendiri gimana tuh Kak? Kalau dari aku sendiri Gaul abis dong, gaul abis. enggak dong, masih kecampur-campur memang. Campur-campur. Iya, jujurly, honestly. Nah, itu tuh kan? barusan nih. Udah Jujur pasti. honestly. Ya keceplosan Bu, maaf. Punten nih, punten. Iya sih, lebih sering kecampur-campur, tapi aku masih bisa menempatkan diri. Kayak yang aku mention tadi, tahu konteks lah. Pernah nggak sih keceplosan gitu? Ibarat kata kita ngomong di orang-orang, ya orang-orang penting gitu, tapi kayak kita, iya anjir, gimana sih gitu? Pernah nggak keceplosan kayak gitu? Lebih seringnya keceplosan kayak tadi, misal lagi nge-MC gitu. Wah ini bagus banget nggak sih? Jujurly menurut saya produknya ini keren banget gitu. Ini kayak sering keceplosannya sama bahasa-bahasa gaulnya gitu. Blunder langsung nggak? Kita harus cepet-cepet bisa langsung dong, kan sadar iya, ya. MC profesional. Oh yes. Harus bisa beradaptasi ya Betul, dengan apa yang kita betul. lakukan sendiri. Nah, oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Digitalisasi dan media sosial, khususnya TikTok dan Instagram, kan sangat mempengaruhi Gen Z ya. Betul. Nah, bagaimana digitalisasi dan media sosial mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di kalangan Gen Z? Kalau menurut Kak Dian? Oke, Gimana pengaruhnya tuh? ini mungkin yang kita bahas mulu ya dari tadi ya, tentang digitalisasi, exposure dari media, itu benar-benar ngaruh dengan cara bicaranya orang-orang yang mengonsumsi hal tersebut. Jadi di sini nggak cuma Gen Z aja, bahkan gen-gen yang lebih muda dari kita, Gen Alpha dan lain sebagainya, itu bahasanya juga udah beda banget Ya. gitu sama yang kita sendiri pun beda. Contohnya ya kayak brandot tungtung sahur gitu, kayak itu apa Oh sih my guys God. artinya. Terus kalau mau bahasa lagi, bahasa kayak Sigma, Aura Sigma gitu, boy. itu kan artinya Sigma berarti keren kan sebenarnya Iya, kan, iya. tapi orang-orang ngomong Sigma. Jadi benar-benar ngaruh banget tentang globalisasi ini, dan juga di media sosial ini tentang ngaruh banget ke gimana kita ngobrol di keseharian Dan hari nggak ini. menutup konteks ya, ini untuk Gen Alpha aja, ini untuk Gen Z aja nggak menutup begitu. Betul. Iya, kita nggak bisa ngefilter itu tadi kan. Jadi semua konten tuh bisa dikonsumsi oleh semua orang di semua kalangan. Oke, lanjut ke Kak Afina nih. Terus apa sih yang bisa dilakukan secara pribadi untuk menjaga bahasa daerah atau bahasa Indonesia kita sendiri? Mungkin ada tips-tipsnya nih Oke. dari Kak Afina. Ini kalau kita bicara tentang TikTok tadi, menariknya aku tuh udah nggak pakai TikTok udah 1,5 tahun lebih. Wow. Tepuk tangan dong, ini aku bangga loh. Iya. Detox TikTok ya. Aku baru 3 bulan udah kayak, aduh, buka apa nih? Buka apa Pokoknya nih? semenjak masuk kuliah aku udah nggak main TikTok. Kenapa terganggu atau gimana tuh?
karena aku merasa dengan semakin banyak aku mengonsumsi short video, aku merasa otakku semakin lambat. Attention span-nya jadi lebih cepat kan, lebih pendek. Benar, jadi aku gampang bosan. Akhirnya aku akhir-akhir ini merubah ke dengan nonton film di video streaming gitu ya, di YouTube, di Netflix gitu. Aku semakin banyak nonton di sana. Akhirnya di situ aku ngerasa bahwa aku udah nggak bosen biasanya. Kalau misal dulu aku masih mengonsumsi TikTok, aku kalau nonton bioskop itu udah bosen gitu loh. Misal 30 menit aku udah ngantuk, udah apa gitu. Terus aku buat belajar juga ngerasa aduh aku udah bosen gitu. Terus cepat gampang lupa. bosen. Nah itu sih aku ngerasa bahwa caranya adalah kita harus bisa di detox itu tadi, ngurangin, Batasi diri juga ya ya. membatasi diri, karena kalau nggak dari kita HP nggak mau membatasi diri ya kan. HP nggak bisa, mau. dia nggak bisa jauh. Dia nggak bisa jauh, kita sendiri. Jadi misal kalau waktunya belajar ya udah kita harus jauh-jauhin tuh HP gitu supaya nggak ke distract. Apalagi Gen Z itu gampang banget ke distract kan. Betul. Tapi semalam aja belajar aku bener-bener gak yang pegang HP karena aku mudah terdistract juga gitu sih. Sebenarnya seru sih ya kalau detox TikTok gitu. Sebenarnya aku juga pengen tuh detox TikTok. Ya, apakah sudah dicoba sekarang? Tapi saya kerjanya di situ, Mbak. Gitu. Gimana saya Iya bisa sih. detox kalau saya kerjanya di situ. Iya, Dan iya. kan tadi bilang ya kalau sering banyak mengonsumsi video pendek tuh kita jadi attention span-nya lebih pendek. Nah, itu yang bikin video pendek saya kan. Nah itu, Ya, maaf ya saya tidak mengonsumsi sekali. Dan maaf. Maaf ya saya tidak mengonsumsi berarti. Sekarang kita udah ngomong konsumsi kamu Dian. Sorry ya. Soalnya itu Banyak pernah yang mau kok. ini sih pernah disampaikan juga sama dosenku di kampus, bilang bahwa ya jangan banyak-banyak gitu konsumsi TikTok. Masa standar kalian di TikTok aja gitu kan. Terus aku Iya. kayak wah siap. Asal nggak Udah. standar cowok nggak apa-apa nggak sih? Kita doom scrolling ya. Standar cowok di TikTok banyak tapi tahu. Ya banyak banget. Hidup ya, hidup dibuat standar TikTok tuh gimana gitu. Iya. Sering terjadi. Oke lanjut nih, seberapa besar peran Gen Z dalam melestarikan bahasa daerah di era digital? Dan apa saja sih bentuk kontribusi yang udah terlihat? Boleh nggak Kak Afina tadi yang udah ngomong? kasih Oke, contoh? kalau aku merasa kayaknya belum banyak Gen Z yang mau berani ya untuk menunjukkan bahwa dia mengangkat bahasa daerah gitu. Tapi kadang-kadang ada temenku yang dia kuliah di sastra Jawa gitu. Dia memang dengan berani untuk memberikan apa ya dia mengekspresikan dirinya benar-benar luar biasa gitu dengan pakai baju daerah, terus membuat konten yang bahasa daerah, sehari-harinya juga dia pakai bahasa daerah, bahasa Jawa. Itu sih sebenarnya kita butuh teman-teman Gen Z yang berani untuk mengekspresikan dirinya. Itu sih. Jadi kalau misal karena banyak ya, aku sendiri aja kalau misal mau ngepost bahasa Jawa gitu kadang-kadang masih mikir gitu kan. Ini orang-orang mau nerima nggak ya gitu. Jadi harus lihat sasarannya juga. Iya, karena ada beberapa orang yang mungkin kayak interest banget. iya nggak interest, apalagi mereka-mereka yang mungkin dari sekolahnya udah kebiasaan pakai bahasa Inggris gitu. Mereka bener-bener bahasa Indonesia aja nggak tahu, apalagi harus belajar bahasa daerah. Yang Itu. international school. Nah itu kan. Jujur iya sih, karena sekarang aku kan di Univku sekarang emang banyak banget yang dari international school atau homeschooling kan. Mayoritas kalau ditanya orang mana, orang misal Makassar gitu. Bisa bahasa daerah sana nggak? Gitu. Iya, mereka Jadi nggak memang bisa. butuh diperlukan kayak biar kita woke sendiri, kalau kita sendiri mau untuk belajar pasti mereka kita bisa menerima gitu loh tentang bahasa daerah gitu. Nah itu pentingnya punya teman yang bisa mengekspresikan hal itu Iya, supaya kita betul. ketularan Mm-mm. gitu. Karena nggak banyak yang mau. Betul itu tadi. betul. Dan mungkin bisa jadi kayak konten-konten yang ya harusnya kita nggak terpapar tadi yang bisa dijelaskan itu bisa dibuat sebagai media gitu untuk mereka belajar gitu kan. Betul, harusnya bisa ya. bisa. Betul. Oke. Lanjut nih untuk Kak Dian. Aduh, apa Ada nih? nggak sih ide atau contoh keren gimana teknologi bisa bantu lestarikan bahasa daerah? Contohnya ya TikTok atau Instagram tadi. Oke, teknologi di modern ini supaya bisa melestarikan bahasa daerah. Ada guys, sudah ada. Kalau kalian lihat filmnya Yowis Band, itu adalah film yang Jawir dimana abis. betul, Jawir abis. orang yang yang nggak bisa bahasa Jawa Bisa jadi belajar bahasa Jawa. bisa ya? jadi belajar bahasa Jawa, dan waktu mereka nonton pasti kayak kok nggak relate. Padahal bagi kita orang Jawa kayak lucu banget, lucu banget gong gitu. Iya benar. Tapi buat mereka yang nggak tahu kayak ngomongin biasa aja. apa gitu Makanya ya. emang kalau bahasa daerah itu kenapa susah untuk kita sebagai mungkin konten kreator ya untuk bisa nge-up bahasa daerah di
sosial media itu karena itu niche banget. Itu kayak bener-bener ditujukan untuk satu komunitas kelompok masyarakat. Jadi kalau kita pengen engagementnya lebih luas dan lain sebagainya itu nggak bisa karena kita emang targetnya di situ aja. Gitu sih. That's why makanya pasar-pasar industri itu menargetkannya yang luas gitu. Betul, makanya mereka jarang yang pakai bahasa daerah. Kecuali memang mereka target marketingnya di daerah tersebut, baru mereka pakai bahasa daerahnya. Oke, lanjut nih. Kalau disuruh milih, lebih pilih konten pakai bahasa Indonesia baku, santai atau bahasa daerah? Kalian gimana? Sebagai ya sumbernya digitalisasi. Waduh. Kalau aku sih jujur ya, ini aku Jujur li jujur li aja Nggak ini pakai li kita ya tadi. di antara Nggak pakai kita li, aja nih lebih suka yang campur sih. Not gonna lie. Iya, lebih suka Kalau yang- Kak Vina pakai bahasa apa tuh supaya bisa? Oke, sama. Iya kan? Sama sih karena sesuai. Generasi katanya generasi Jawir abis. Kalau Iya. abis bukan berarti kita menutup. Iya, Menutup bukan diri berarti dong. kita gak belajar bahasa lain juga Oke. sih. Jadi bolehlah bahasa-bahasa Iya, lain. dan Dikit-dikit karena aja lah ya. Kan kita mengkonsumsi konten tersebut untuk kita seeking entertainment kan. Jadi kalau memang itu terlalu baku atau pakai bahasa daerah yang kita nggak paham-paham banget, itu kita masih perlu mikir. Sedangkan di situ kita lihat konten tuh hanya untuk kesenangan. Jadi tuh nggak align gitu. Makanya banyak orang yang pemikirannya sama kayak aku. Gitu. Ini bahasa campuran. Iya, kebetulan. Oke, kalau kalian sendiri agak jauh banget nih konteksnya. Apa nih? Mana sih nasib bahasa Indonesia 10 tahun ke depan kalau menurut kalian? Waduh, agak mikir ya Bu ya 10 tahun ke depan. Ini kalau ditanyain 10 tahun ke depan kalian jadi apa? Nggak tahu. Iya. Kalau Bisa juga tahu ditanyain gimana? betul. Dan kalau dilihat dari keadaan sekarang ya, 10 tahun ke depan pastinya akan ada lebih banyak kata-kata baru di bahasa Indonesia. Kayak contohnya sekarang aja ada banyak banget kata-kata yang dicampur adukan, terus juga disingkat-singkat, yang menurutku itu pasti bakal ngaruh banget ke depannya. Entah Indonesia akan mengambil serapan baru dari bahasa lain atau malah menetapkan kata-kata yang dibuat tadi itu menjadi bahasa baku gitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Namanya juga bahasa sebagai alat komunikasi masyarakat, kita nggak bisa maksa dong kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh ini kalian harus pakai ini. Sedangkan yang menggunakan untuk sehari-hari itu merasa ya aku maunya kayak gini, mau dipaksa kayak gimana gitu. Jadi kayak menurutku bahasa itu hal yang perlu kita lihat secara ini ya, nggak ada patokan khususnya. Iya benar, karena bahasa tuh selalu berkembang setiap harinya Betul, gitu. betul. Jadi bisa aja setiap hari tuh ada kosakata baru gitu yang kita mungkin nggak tahu. Bener banget. Ternyata ada bahasa baru setiap hari. Makanya kadang dulu guruku bilang kayak kita belajar A itu bisa aja besok kalau misal di bahasa Indonesia itu udah beda lagi karena Betul. selalu berkembang gitu. Oke, lanjut nih, bahasa daerah tuh perlu nggak sih diajarkan sejak kecil? Kalau menurut Kak Afina tuh gimana? Perlu banget apalagi di Jawa ya. Karena kita hidup di Jawa tuh yang notabene-nya ngomong sama orang tuh harus pakai bahasa kromo gitu. Kalau misalnya kita pakai bahasa ngoko dan kita nggak paham bahasanya gitu, wah kita bisa dimarahin tuh sama betul. bener kan namanya di Jawa Kalau gitu. menurut Kak Afina sendiri tuh gimana sih tanggapan soal influencer yang di luar sana tuh yang menerapkan anaknya sejak dini udah dicekokin bahasa Inggris bukan dari bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya sendiri? Gimana tuh? Sebenarnya nggak apa-apa sih mau dicekokin bahasa Inggris sejak kecil, nggak apa-apa, soalnya kan kita ketika kuliah itu kan udah kebiasa pakai bahasa Inggris ya, tapi harus ngasih Balance apa ya? Iya harus ngasih Balance ya balance Ada space-nya porsinya gitu, masing-masing space banget untuk maksudnya. belajar bahasa juga karena dia di sekolah juga belajar bahasa Jawa gitu, nanti Betul, kalau terus nggak bahasa bisa, Jawa jelek. diisi bahasa Inggris Iya. aksara Jawa karena diisi bahasa banyak gitu di TikTok gitu Kak. Iya. Dia nggak diajak ngomong bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Nah, tapi kan. diajak ngomong bahasa Inggris dia baru nyambung. jadi harus Padahal lihat dia tinggal dulu di sih. Indonesia. Betul, harus Keputusan orang tua masing-masing sih. Itu di luar anak kita ya berarti ya. Iya, tapi kalau kayak gitu jujur ini sih better kalau misalkan memang mau diajarin bahasa Inggris supaya mungkin anaknya bisa bilingual dari awal Iya, atau kayak gimana benar. gitu. Itu juga dikasih pemahaman kalau ini loh kamu lahir besar di Jawa, ada yang namanya bahasa Jawa gitu. Itu ada Jadi- peribahasa apa yang di situ bumi apa lupa deh.
di situ. Oh, ini Bumi contoh dipijak, di sana lagi dijunjung. Nah, itu kita harus paham. Nah, itu tadi guys, kita harus paham di mana kita tinggal, kita harus paham bahasanya. Kayak gitu. Oke, gimana sih strategi yang tepat untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kalian punya saran nggak? Supaya balance tadi tuh. Kalau dari aku supaya balance ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kalian lakukan kalau memang kalian ingin untuk ini kan hal yang nggak bisa kita paksakan ke seseorang kan. Ini adalah hal yang bisa kalian lakukan kalau memang kalian mau. Jadi gimana caranya buat bisa ngebalancein hal tersebut? Selalu sadar konteks, selalu juga sadar posisi kalian. Misal kalian lagi ada presentasi sama dosen, tentunya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau misalkan kalian lagi ada di forum internasional, ya pakailah bahasa Inggris. Dan kalau misalkan kalian lagi sama kalau orang Jawa ya, sama orang yang lebih tua, ya ngomonglah supaya lebih ada unggah-ungguhnya ya. Itu pakailah bahasa Jawa dengan baik, ya gitu sih. Kayak itu kemauan dari diri kita sendiri. Kembali lagi ya ke diri kita sendiri. Betul. Ya, Masa kita mau maksa? Kamu belajar bahasa Jawa sekarang? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya. Udah kebiasaan pakai bahasa Inggris kan ada yang kayak gitu. Iya, juga. sorry not my Sorry, style sorry. itu. Ya. Oke, apa sih contoh konten kreatif yang menurut Anda efektif untuk mempopulerkan bahasa daerah di kalangan Gen Z? Kok Kak Afin gimana tuh? Iya, karena saya bukan pengguna TikTok ya kan nggak paham ya. Tapi aku pernah nonton yang kayaknya dia suka nyanyi, nggak tahu ya namanya siapa, aku lupa. Dia suka nyanyi pakai bahasa Jawa terus pakai belangkon Jawa. Aku nggak tahu. Oh, iya, tahu. Yang suka ngeparodiin lagu. Iya, tahu. Aku nggak tahu namanya siapa. Itu contoh konten kreatif Iya, ya. contoh konten kreatif. Jadi kita bisa paham, orang-orang pun bisa tahu, oh ternyata ada bahasa Jawa yang unik loh dari lagu-lagu yang dia nyanyikan kayak gitu. Secara tidak langsung dia juga sudah memakai kayak baju-baju yang berbau Jawa. Merepresentasikan gitu ya. Iya, betul. Terus juga mungkin buat kampus-kampus juga kayak ada waktu itu temanku yang di UGM, karena balik lagi ke temanku tadi, dia pernah mempromosikan sastra Jawa itu ada loh di UGM yang sampai dia pakai baju belangkon, pakai daerah Jawa ya. beskap gitu, dan itu mereka pakai setiap hari di kampus pada saat kuliah. Itu kan jadi kayak kita butuh Dedikasi. banyak konten-konten kayak gitu. Justru malah jadi atensi gak sih bagi sekitarnya tuh? Betul. Bener. Kayak, oh seru banget gitu. Tapi kadang ada yang orang ngelihat kayak aduh Apa sih? apa sih gitu So asik. kan, di kampus aja ada yang kayak gitu kampusku. Waduh, Nah, my lebih God. ke kayak ngelihat ngapain sih, kan kadang-kadang mereka suka konten-konten Jepang itu kan pakai baju apa ya, cosplay jadi Anime kita gitu ya. bandingin aja itu, mereka ada yang merasa melihat ngapain sih orang ini gitu, apalagi yang pakai beskap gitu kan juga ngapain dia gitu. Jadi perlu balik lagi ke diri kita sih, kita melihat mindsetnya. orang lain tuh seperti apa gitu. Betul banget sih. Ada juga kayak tipe-tipe konten yang menurutku bakalan works di Gen Z ya. Itu adalah konten-konten perbandingan. Jadi misal kalau kalian tahu di bahasa Jepang itu ada yang namanya onomatope. Onomatope itu adalah kata-kata yang disuarakan. Contohnya kalau bersin tuh di bahasa Jepangnya hakushong gitu. Nah, aku lupa konten kreatornya namanya siapa, tapi dia tuh membandingkan bahasa Jepang, Inggris dan Jawa. Jadi kalau misalkan tahu. bahasa Jepang itu hakushong, terus bahasa Jawanya adalah wahing gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa ngebuat Gen Z untuk lebih terbuka, lebih open untuk bisa mau belajar bahasa daerah. Jadi sekali mancing dapat 3 itu bahasanya. Betul banget. Jadi itu kayak salah satu contoh kreatif yang mungkin bisa dilakukan kalau kalian ada yang pengen bikin konten tentang bahasa-bahasa. Menarik sih. Kenapa kita nggak dari dulu aja? Oh ya, fun fact guys, kita tuh duta literasi dulu. Bertiga ini. Aku enggak deh kayaknya. Aku enggak ya. Iya, kamu juga ya? Enggak deh kayaknya. Dia duta lingkungan. Kita dulu aja ya. literasi. Ya. Tapi kita satu OSIS dulu. Iya. kita Satu satu OSIS. Saya nggak OSIS Kak Oh, dia OSIS dulu ya? dulu, tapi habis itu Out. iya itu beda. Iya dong, ini sudah keluar. Sudah. Jangan membuka luka lama itu. Tapi itu udah 2019 ya? 2018 dong. Aku masuk SMA deh kayaknya. 2019 ya? Jadi kita terakhir ketemu tuh 2018, ketemu lagi 2012. Emang iya Kak Dian? Enggak. Iya, iya gak sih?
Enggak, aku kadang pernah ketemu Kadian di lampu merah. Iya. Biasa kesana kemari. Oke, kita lanjut ke sesi kuis. Belajar. Coba dong kasih dikit gitu ngomong bahasa Makassar tuh gimana? Apa kareba? Oh Kadian apa kareba Kadian? Reba-reba. Indonesia. Ini sebenarnya jadi konteks juga sih kayak. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa ngomong bahasa Indonesia tapi juga tidak melupakan bahasa daerah gitu. kita itu sih. Ini jadi gongnya di situ. Gong banget. Dan masih ada orang yang transportasinya pakai kuda. Oh, serius? Sumpah. Real. Men? Real pakai kuda, dan orang di sana yang punya mobil itu kaya banget. Oke, kita bakalan masuk ke sesi kuis cepat nih. Nah, buat penonton-penonton di rumah juga boleh nih langsung komen-komen di bawah nih. Kayak mau jawab ini. Oh, menurut aku jawaban Kak Afina ini kurang tepat. Menurutku jawaban Kak Dian tuh kurang tepat. Boleh Langsung komen di di bawah. Ya. counter aja di komen. Iya. Langsung di counter ya di bawah. Oke, biar suasana makin seru, kita langsung aja ngadain kuis cepat. Ini tuh bukan cuma buat narasumber, tapi buat kalian juga yang lagi lihat. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi utama apa? Kalau dari Kak Afina sendiri? Bahasa resmi kita sehari-hari ya. Kalau ada acara atau apa itu kita harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa resmi kita. Oke. Kalau dari Kak Dian Kalau sendiri? aku bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yup. Sama dong ya, sama bahasa resmi. Beda dong, kan dia di acara-acara resmi. Kalau Iya. aku nggak harus resmi pun kita Oke, pakai oke. bahasa Indonesia Oke. dong. Jadi Beda, dikit. formal dan informal itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Jadi kan dia nih keren loh pakai bahasa Indonesia setiap hari. Wow. Iya dong, emang Allah. Oke, di era globalisasi, ancaman terhadap eksistensi bahasa daerah paling besar berasal dari mana? Kalau Kak Dian? Sosial media. Oke. Ya aku mau jawab itu tadi. Hahaha. Oke. Mikir lagi lo. Oke, kalau Kak dari Kak Afina? Kalau aku dari budaya asing yang masuk ya. Oh, globalisasi. Melalui sosial media. Media sosial. Beda. Sama aja jawabannya. Maaf beda. Karena Tapi kita beda sakti. konteks ya. Betul. Iya. Oke, salah satu dampak negatif dari globalisasi terhadap bahasa daerah apa tuh kalau dari Kak Afina? Males belajar bahasa daerah. Seperti yang kita tadi omongin ya tadi ya. Ya, nilainya jadi jelek, bahasa Jawa jelek gitu. Tapi fun fact ya, aku tuh pas SD, aku juga bahasa daerahku minus. Kan? Ya udah aku pulang deh. Apalagi aksara Jawa kan kayak. Iya, aduh pusing Ngapain banget gitu. Aku kan. bisa kok hana cara aku kan. Iya, Doto Sowolo mau Gobotongo gitu Poda kan. Jaya udah gitu Gitu doang. doang kan bisa. Itu sampai SMP gak sih ke bawah itu? Sampai SMA. SMA ada, semakin rumit dan Iya, semakin iya. nggak paham juga itu apa gitu. Semakin dipelajarin semakin Semakin nggak nggak- mudeng. Gak mau belajar. Betul. Terus itu dari Kak Afina tuh. Kalau dari Kak Dian, apa sih salah satu dampak negatif dari globalisasi terhadap bahasa daerah? Hilangnya penutur asli sih. Jadinya kayak Gitu. semakin banyak bahasa-bahasa asing yang masuk, kita jadi semakin betul kayak tadi lupa Ya, tentang kan ikut-ikut. bahasa kita. Nah, saya adalah efeknya kakak. Oh, Kakak jangan iya. bikin berantem gini kakak. Enggak dong. Gitu sih kalau dari aku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Media sosial seperti TikTok, Instagram itu lebih banyak mendorong generasi muda untuk menggunakan bahasa apa? Kalau menurut kalian? Campuran sih. Pasti ya. Bahasa gaul. Bahasa gaul, bahasa Iya, gaul. iya, bahasa Gaul gaul atau campuran. Iya. Sama ya. Kita berteman kali ini Kak. Sama Jawa. Oke, sekarang ke pertanyaan individu ya ini. Kalau dari Kak Dian, bahasa daerah apa aja sih yang kakak udah kuasain? Coba dicontohin ke pemirsa tuh. Waduh, oh ada contohnya ya? Iya, iya. Baru aja saya mau bilang Dayak gitu. Nggak jadi. Nggak, kita nggak boleh bohong ya di podcast ini. Langsung gak jadi. Oke, aku tentunya bahasa daerah yang paling banyak terekspos adalah bahasa Jawa, Sunda, Madura. Karena keluargaku dari sisi ibu itu dari Jawa, dari sisi ayah itu dari Sunda. Sedangkan kalau dari Madura emang suka aja aku ngomong Madura. Iya. Coba Madura gimana? Dharma Ceng. Itu
Kalau Jawa sih aku bisa sampai ke kromo inggilnya sih. Oh, coba dong. Kayak Bapak turu kulo siram. Itu jokes dari SD. Iya loh. Dari kecil udah bahasa sehari-hari itu. Nah, itu Betul. kalau misalnya kita beda di luar Jawa itu kayak konteksnya agak Iya, kalau orang nggak paham bapak ya. turu kulo siram gimana Iya, tuh? Bapak tidur kita siram, nggak sopan banget. Iya. Jadi anak. Jangan ya. Iya. Oke, lanjut ke Kak Afina nih. Kalau misalnya dengar orang ngomong bahasa daerah, di sekitar kita tuh tanggapannya gimana? Seneng, bingung, atau Atau nggak penasaran? suka karena jaksel Iya. banget ini kayaknya. Apalagi Apa anak sih jaksel so misalnya, asik anak gitu? jaksel gitu ngomongnya ke kakak. Oh, Gimana tuh? Jaksel tuh masuk bahasa daerah nggak sih? Culture. Iya lagi enggak gitu. ya, guys, enggak. Aku Oh, penasaran amin. sih. Aku tipikal orang yang Iya. penasaran. Jadi kayak tanya, apa sih artinya gitu? Iya, aku semakin pengen belajar banyak untuk bahasa-bahasa asing, bahasa asing selain Jawa, maksudnya bahasa daerah lain. Bingung jadi ya. Bahasa selain Jawa gitu, bahasa daerah lain. Misal balik lagi bahasa Makassar itu karena aku ada keluarga dari sana, tapi aku nggak seberapa paham gitu. Akhirnya aku berteman dengan teman-teman dari sana. Aku semakin banyak belajar. Coba dong kasih dikit gitu ngomong bahasa Makassar tuh gimana? Apa kareba? Oh Kadian apa kareba kadian? Reba-reba. baik. Reba-reba gak pakai gini ya? Oh ya maaf Kak, kebiasaan. Oke, udah gak kerasa banget ya obrolan kita hari ini tuh seru banget. Sudah 5 jam kita. Iya loh. Ya Allah. 5 jam gimana? Pengen lagi. Iya, pengen lagi nih. Aku semangat. Ya tanya-tanyain dong, kan kita NPD ya, kita suka ditanyain. Kadian aja deh. Oke. Kalau kalian masih berkenan untuk ditanyain, menurut kalian tuh gimana sih tanggapan dari ini? Ini salah satu Gen Z kita yang kemarin tuh sempet komen tuh. Ini aku bacain. bacanya. Heeh. Aku sih nggak sepenuhnya setuju ya kalau dibilang bahasa Indonesia itu bahasa penting banget buat Gen Z. Bukan berarti aku anti atau nggak bangga sama bahasa sendiri. Tapi realitanya sekarang Gen Z hidup itu di dunia yang serba global. Kita tuh tiap hari dicekokin bahasa asing dari sosmed, film, lagu, bahkan dari kerjaan atau kuliah. Jadi kalau ada narasi yang bilang bahasa Indonesia itu harus jadi prioritas utama, menurutku ya nggak segampang itu. Lagian kita juga punya bahasa daerah yang udah nempel banget dari kecil. Itu juga identitas kita. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis atau apapun itu bukan berarti kita mengabaikan bahasa Indonesia. Sama halnya pas kita kadang nyampur bahasa Inggris, itu bukan karena nggak cinta sama bahasa sendiri, tapi Ya itu karena emang udah jadi bagian dari cara komunikasi sehari-hari kita. Padahal realitanya bahasa itu berkembang. Kalau dipaksa malah bisa jadi asing buat generasi muda. Jadi intinya penting iya, tapi bukan berarti harus jadi satu-satunya. Cara kita berekspresi, selama konteksnya tepat, bahasa apapun jadi alat yang powerful buat nyampein pikiran dan perasaan kita. Jadi dia tuh kemarin tuh pas kita buat polling di Instagram, dia tuh kan kita buat itu bahasa Indonesia tuh penting gak sih buat Gen Z gitu. Ada penting banget sama enggak sih gitu. Nah ini salah satu orang yang memilih enggak itu dan alasannya gitu. Menurut Kak Dian tuh gimana? Ini kayak Kak Rizky Binar harusnya duduk di sini sih, bukan kita ya. Iya, Kayak kita- opininya lumayan Oke ya. daging, Bukan lumayan lagi, udah. daging banget ya daripada kita. Kita yang applause dari dulu sini. Oke. buat Kak Rizky Binar. Terima kasih. Nah, thank you buat komennya. Sebenarnya ini bisa jadi nyimpulin apa yang kita udah obrolin dari awal sih. Terima benar. kasih Kak Winer. Kita Iya, nggak makasih perlu banget buat loh. kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita omongin, karena betul bahasa Indonesia tuh nggak bisa dipaksain ke seorang individu gitu loh. Dan emang bener caranya dia ngomong kalau misalkan bahasa apapun itu bisa jadi alat yang powerful. Ya betul. Saya sampai grogi loh ya gara-gara lihat sebagus ini opininya gitu, kayak Daging banget kayaknya. kalau bener bahasa apapun itu menjadi alat yang powerful buat kita bisa berkomunikasi. Berekspresi. Betul. Jadi bukan berarti kayak bahasa Indonesia itu nggak penting, tapi memang as long as kalian tahu, As long as you understand. iya betul. Asal Nah ini nih. selama Ini. diulang. Ya, Dia kita dicampur-campur sekalian. Selama kalian tahu arti dari apa yang kalian omongin, itu nggak apa-apa. Jangan kalian asal jiplak aja kayak
misalkan tung sahur. itu satu. Nggak tahu konteksnya isinya apa ya. Iya. Iya jujur, pas kemarin adikku tuh punya adik kan, dia tiba-tiba tralali lu tralala. Kayak Badan ini badan. ballerina cappuccino. Ini bahasa apa ini? Ya, as long as kalian tahu itu artinya apa dan bisa kalian gunakan di saat yang tepat, menurutku itu fine-fine aja. Karena emang tujuan dari bahasa sendiri kan untuk bisa berkomunikasi. Jadi kalau kalian paham, orang yang kalian ajak komunikasi paham, then it's fine gitu. Kalau dari Kavina? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman aku agak bingung sama yang dari sini. Jadi dia bilang, jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Jawa, Sunda atau apapun itu bukan berarti kita mengabaikan bahasa Indonesia. Ini sebenarnya jadi konteks juga sih kayak. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa ngomong bahasa Indonesia, tapi juga tidak melupakan bahasa daerah kita itu sih. Ini yang jadi gongnya di situ, gong banget. Karena dia juga bilang kalau misalnya kita kan dari kecil udah dicekokin gitu sama bahasa kita sendiri gitu. Terus pada saat kita tumbuh besar malah kita dicekokin sama yang bukan bahasa kita gitu. Jadi dia kayak merasa nggak terlalu penting lah gitu. Tapi menurut kalian tuh nggak terlalu penting atau penting nggak sih bahasa Indonesia di era saat ini? Tetap penting dong, karena penting ya? kita sebagai orang Indonesia ya harus menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Karena kalau misalkan kamu memutuskan untuk menggunakan, aku mau pakai bahasa Jawa untuk komunikasi sehari-hariku, bisa aja kamu berhadapan dengan orang yang bukan orang Jawa. Betul. Maka dari itu bahasa Indonesia ini kenapa jadi bahasa pemersatu dari bangsa Indonesia. Ya kayak memang masih penting supaya kalian bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh Indonesia ini dengan baik. Gitu sih kalau dari aku. Tapi kalau di pedalaman gitu gimana kalian? Misalnya kalian jadi volunteer gitu, terus kalian fasenya di bahasa Indonesia. Misal kita bawa suatu daerah lah, daerah 3T, terpencil dan terbelakang gitu. Terus kalian tuh ada di suatu titik di mana kalian nggak ngerti bahasanya dan mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Gimana tuh? Balik lagi ke pepatah yang Vina nggak bisa selesaiin tadi. Di situ lagi dijunjung. Karena mau nggak mau, untuk kalian bisa berkomunikasi dengan baik, kalau orang nggak bisa komunikasi baik dengan kamu, tentunya kamu bakal susah buat open up ke orang itu kan. Betul. Nah, supaya kamu bisa deket dengan warga di situ, apalagi di situ kamu notabene-nya adalah volunteeran, di mana untuk bisa meningkatkan entah kualitas hidup atau kualitas SDM dari orang-orang yang ada di daerah 3T itu, mau nggak mau kamu harus mau untuk belajar bahasa mereka. Supaya bisa jadi pemersatu juga. Jadi ya. berarti di saat itu bahasa Indonesia bisa jadi second option kamu ketika kamu ada di daerah seperti itu. Gitu sih. Itu aku pernah sih. Ini baru sebulan yang lalu. fresh nih. Bukan fresh yang talk. ke daerah 3T banget, masih di Jawa Timur, di Jember. Jadi waktu itu aku ada kegiatan UNICEF ke Jember yang mana aku harus memfasilitasi anak-anak di sana. Dan gongnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. nggak. Aku jadi mikir gitu, ini di sekolah belajar apa sama gurunya gitu kan. Terus ketika aku coba pakai bahasa Indonesia, mereka agak kesulitan. Mereka kebiasaan pakai bahasa Madura. Oh Nah, di Jember ya. di iya. Jember tuh banyak Madura ya ternyata. Iya betul, di desa-desa tertentu ada yang bahasa Madura. Akhirnya aku agak kesulitan banget, bener-bener yang aku 2 jam itu sampai aku harus ngomong pakai bahasa apa lagi gitu. Bahasa Indonesia mereka paham, tapi mereka nggak bisa balas pakai bahasa Indonesia juga. pasif ya berarti ya, pasif gitu. Terus untungnya temanku nih masih bisa bahasa Madura. Akhirnya Jadi ada penyambung. iya ada. translator ya. Nah itu kalau misal teman-teman yang mau volunteeran atau kemana itu penting ada yang jembatan kalian gitu untuk ngomong gitu. Itu sih aku bener-bener yang kayak aduh bahasa Indonesia aja udah nggak bisa gitu. Akhirnya kadang-kadang aku juga keceplosan pakai bahasa Jawa. Jadi kan kayak aduh ini gimana? Malah campur-campur ya. Iya nggak bisa, ada susah. Gimana kalau kita kembangin inovasi di mana itu bahasa yang kita translatein tapi udah sesuai dengan bahasa mereka gitu? Udah ada Kak Google Translate. Iya, Oh iya juga Iya. sih. udah, Iya juga sih. udah. Oh iya gitu sih. Kalau dia kan di Jember ya, aku pernah volunteeran juga, tapi bener-bener yang di daerah 3T. Kalau kalian tahu Bawean. Oh, iya, jadi di Pulau masih Jawa Bawean. Timur juga kali. Betul, tapi dia termasuk daerah 3T. Udah pojok gak sih tapi? Di ini kan Gresik kan? Iya Gresik, tapi Iya. guys effort banget. Iya, bener. Itu Aku buat tahu. sampai ke Bawean, kalian kalau dari Surabaya ya, 3 kalian harus Transportasinya. betul. Iya. Kalian naik bis dulu buat ke pelabuhan di Gresik itu. Di Gresik itu kalian naik kapal. Kapal. Sampai ke Pulau Baweannya, dan kalau akan ke sampai ke Gili Nokonya Oh, iya. itu harus naik kapal kecil lagi Iya. buat bisa achieve itu. Dan
Guys, aku tuh kayak ngeremehin gitu ya. Ini salahku juga sih, volunteeran tapi nggak riset dulu tentang tempatnya. Jadi aku bilang, kamu bawa apa aja? Temenku nanya gitu. Nggak bawa banyak sih, kan di sana paling juga ada Indomaret. Nggak mungkin nggak ada Ada Indomaret. toko Madura. Bentar, nggak mungkin nggak ada Indomaret. Secara dia masih di Jawa Timur guys, dan dia masih di Gresik, kota Gresik, kayak nggak mungkin nggak ada Indomaret atau Alfamart kan. Waktu kesana nggak ada sama sekali. Jadi ada toko Madura kayak gitu. Oh, yang buka 24 jam gitu ya. Rumah, jadi kayak campur Ya, sama rumah paling gitu, kayak toko kayak- toko kelontong. Betul. Dan masih ada orang yang transportasinya pakai kuda. Oh, serius? Sumpah. Real. Men? Real pakai kuda, dan orang di sana yang punya mobil itu kaya banget. Oh. Jadi di sana tuh transfer mobil gitu ya. Terus Kalau bahasanya kaya gitu. gimana? Bahasanya Kak Dian? Banyaknya di sana susah untuk pakai bahasa Indonesia juga sama, dan memang kebanyakan kalau nggak Jawa Madura di situ gitu sih. Itu kan ada banyak banget orang-orang yang kayak Mereka merantau kerja ya, merantau gitu sih. Jadi kayak emang kita bisa ketemu banyak orang-orang Madura. Maka dari itu guys, kalau kalian bisa bahasa Madura, kalian bisa dapat diskon di banyak tempat. Oh, di pasar tentunya ya. Tentu itu kalau kalian Ada lemah kaki cong. betul. Jadi kalau kebanyakan orang-orang yang sangat punya kayak rasa solidaritas dengan sukunya, terutama kayak orang Madura, itu ketika mereka menemukan saudara Penjual. mereka yang juga bisa Sekelas bahasa, gitu ya? Iya, langsung kayak udah nggak usah bayar, ambil. Iya benar-benar. semua, Ibuku juga gitu kalau soal di Tapi wajahku ini nggak mendukung. Loh, tapi ada effort kamu untuk bisa bahasa pakai mereka. bahasanya Oh, mereka. masih dilihat ya effort Betul. itu. Iya betul. bener. Ibuku juga gitu. Kalau semisal kita lagi belanja atau apa, ya ibuku kebanyakan misal ketemu orang yang bahasa Makassar ya, dia pakai bahasa Makassar, dia dikasih diskon tuh. Ya, Kalau nggak mungkin- dikasih saudara diskon, sendiri dikasih gitu. bonus. Iya benar-benar. Jadi penting ya Artinya solidaritas. bahasa daerah tuh itu ternyata guys. Iya, kan Soalnya tuh. dapat diskon. Enggak juga. Enggak salah nggak sih, semuanya selalu begitu ya. tapi ya gitu, karena itu menunjukkan kayak solidaritas Kita antar sama. suku gitu. Tapi Jawa kayaknya jarang ya. Kita nggak bahas Jawa sih kebetulan. Yang lain. Masih enggak ya? Ya udah aja sih kebetulan. Gitu. Di Mungkin Jogja bisa. nggak sih? Bisa kalau kalian Di luar pulau. di luar pulau, betul. Kalau misal kamu di Ketemu orang London terus Jawa. pakai bahasa Jawa, ada yang nyaut. Nah, itu baru ada rasa solidaritas. Tapi kalau kamu di Surabaya pakai bahasa Jawa, ya udah aja nggak sih? Ya, Tak oke sih. memaham. Ya, heeh. Nggak ada diskon berarti? Enggak, Nggak ada. enggak ada. Oke, wah nggak kerasa banget ya, kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi hari ini, dan seru banget topik kita hari ini mengenai kedudukan bahasa daerah dan bahasa Indonesia di kalangan Gen Z. Oke, banyak banget ilmu dan insight yang tertanam ya hari ini, Betul banget. dan kita dapetin dari narasumber kita yang keren-keren ini, Kak Dian Sara dari Universitas Ciputra dan Kak Afina dari Universitas Erlangga. Nah, pertanyaan penutup buat narasumber kita kali ini yaitu, menurut kalian, apakah saat ini anak muda masih peduli terhadap bahasa daerah? Dan bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di era digital saat ini? Serta menurut kalian bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu bagaimana dan seperti apa? Ini soal cerita ya, Kak? Ini komenan tadi, Kak. Oke. Ini dari kita dulu boleh? Boleh di. Maaf ya terlalu. Oke. Menurut kalian, apakah saat ini anak muda masih peduli terhadap bahasa daerah? Udah jawab dulu aja. Oke, kalau dibilang peduli atau nggak peduli, ya 50% lah ya, masih ada yang Ya peduli. 50-50 lah ya. Ya, terutama mereka yang memang kuliahnya belajarnya Di itu. kebahasaan. Otomatis mereka secara nggak langsung, aku harus belajar ini. Oh, iya. Gitu, itu yang pertama. Dan banyak juga sih sebenarnya yang di luar sana yang masih ya udah bodo amat gitu, karena udah kebiasaannya mereka udah beda. Terus ya, oke. Kalau menurut Kak Dian gimana? Menurut Kak, apakah masih peduli tuh terhadap bahasa daerah anak muda saat ini? Jujur untuk saat ini bahasa daerah itu dijadikan kayak entah kayak ada glorifikasinya gitu loh. Kayak culture banget nih orang bisa bahasa Jawa, culture-nya bisa bahasa Sunda. Dan itu Diagung-agungkan gitu ya. Jadi Betul. atensi gitu ya? betul. Jadi ini bisa jadi kayak pemicu kita atau orang-orang yang kerja di dunia content creator untuk bisa lebih nge-hypein itu agar ya anak-anak Gen Z ini maulah ya untuk belajar bahasa daerah mereka lagi gitu sih. Oke. Masih adalah yang peduli ya. Iya. Terus gimana sih menurut kalian cara melestarikan bahasa daerah itu di era digital saat ini? Nggak memaksakan sesuatu itu ke Gen Z. Jadi kalau misalkan kita yang benar-benar bikin
balik lagi ya aku ke konten ya. Konten yang benar-benar Gen Z tuh nggak peduli sama bahasa Jawa. Kalian harus belajar ini, kalian tuh harus tahu kalau gini-gini tuh. Gen Z malah kayak apa sih anjir so asik gitu kan. Nah, mungkin bisa lagi dikemas menjadi hal atau sesuatu yang fun. Contohnya kayak tadi yang aku sempat mention untuk masalah konten perbandingan bahasa atau juga bisa Film dijadikan gitu. parodi dan juga film, itu bisa menjadi celah kita masuk supaya bisa membuat Gen Z ini mau untuk mengulik-ngulik lagi tentang bahasa daerah gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir, menurut kalian bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu gimana? Dan seperti apa sih di pandangan kalian tuh bahasa Indonesia? Oke, kalau menurutku bahasa Indonesia sama daerah ya. Bahasa Indonesia menurutku sekarang masih fine-fine aja ya. Jadi kayak ya udah, kita sehari-hari masih pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa. Jadi sehari-hari kita walaupun resmi maupun nggak resmi gitu. Kalau bahasa daerah mungkin beberapa orang sudah kayak nggak biasa lagi gitu, nggak terbiasa. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kita nggak boleh seapatis itu ke bahasa daerah teman-teman. Jadi nggak apa buat belajar bahasa daerah, karena terkadang kita juga butuh itu. Justru dari for fun gitu, kayak kita iseng-iseng belajar jadi paham biasanya. Betul Benar banget. gitu, betul. Keren. Oke. Terakhir nih, satu kalimat dari Kak Dian dan Kak Afina. Kenapa sih anak muda harus peduli sama bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Boleh disampaikan ke teman-teman. Satu kalimat. Bebas, satu kata-kata hari ini kayak. Satu kalimat aja biar seru. Oke. Oke. Boleh pindah dulu. Kenapa kita harus? Kenapa anak muda harus peduli sama bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Oke. Karena Gen Z yang keren itu yang bisa belajar bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing juga. Wes. Hooknya keren banget ya, jadi ke pressure saya. Iya. Oke, Padahal ini bukan bakal konten ada. creator ya. Iya. Calon. Punchline-nya Aduh. sangat Iya, menampar hooknya ya. sangat gong banget. Kalau Oke. kalian Kalau dari aku adalah jadi Gen Z yang keren boleh, tapi jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Oh, Wes. Gong banget. ya kata-katanya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Dian dan Kak Afina atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita. Thank you juga udah Thank diundang. you, sudah diundang ke Dan sini. membuka pandangan kita semua ya. Dan untuk sahabat bahasa dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk terus melestarikan bahasa kita, karena bahasa adalah cerminan bangsa. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe channel YouTube kita. See you. See you guys. Thank you. Thank you.